bersama kita Mulan. Maya. Nah, bahas apa? Ya ini karena apa ya, sekarang tuh bener-bener pusing ya, kita nggak bisa keluar rumah, terus di mana-mana corona, terus itu bikin pusing gitu loh. Capek juga rebahan di rumah. Ya, Apalagi nih di saat malam minggu kita sering kali kita nongkrong, kita ketunda. Kita mau ngerjain apapun juga ketunda. Mau beli apapun juga takut kan keluar. Pengeluaran banyak, Pengeluarannya juga banyak gitu. pemasukan ya dikit untuk anak kuliah. Iya, gimana ya, apalagi anak yang kerja yang biasanya beraktivitas banyak di luar, Ya. terus tiba-tiba di rumah tuh kayak perbedaannya tuh kelihatan banget. Jadi Rebahan itu apa ya? iya, rebahan tuh capek, kayak apa ya, capek banget, Capek lah. kayak ditinggal dia gitu. Curhat. No. Nah, tadi udah tahu kita siapa, tapi kalau kalian mau kepo-kepo, di sini ada kita berdua. Tadi kan ada tuh yang menyinggung namanya corona. Nah, menurut Mbak Maya, itu corona itu apa sih? Corona itu kalau menurut berita yang beredar itu adalah sebuah virus ya. Nah, virus itu tuh katanya ya, menurut konspirasi itu diperoleh dari senjata biologi di Wuhan. Jadi di Wuhan itu bikin senjata biologi di suatu laboratorium, terus bocor kan. Nah, itu tuh salah satunya kena ke hewan yang ada di pasar Wuhan. Nah, itu kan hewan itu dikonsumsi kan sama manusia, jadi tuh virusnya bisa menyebar kayak gitu. Tapi ada juga nih yang bilang tuh katanya itu tuh politik dari Amerika. Nah, itu Karena dia. kan perdagangan antara Amerika sama Cina itu tuh emang sangat ketat ya ininya, persaingannya. Jadi Amerika itu ngirim salah satu intel ke pasar Wuhan untuk menyuntikkan senjata biologi di salah satu hewan tersebut yang dijual di situ. Jadi otomatis pendapat itu menggiring yang salah itu Wuhan, sehingga ntar kan kalau Cina ke luar negara kan diboykot, jadi otomatis perdagangannya menurun seperti itu. Terus kenapa kok sampai Indonesia itu ini belum menurun? Nah itu nih yang sulit banget ya di ini, karena pertama pemerintah Indonesia waktu itu menggampangkan ya menurut saya. Soalnya waktu Wuhan boomingnya tuh penyebaran corona, terus di saat negara lain itu memboikot Cina, malah di Indonesia sendiri itu membuka lebar tuh akses Cina ke Indonesia, wisatawan asing masuk ke Indonesia. Jadi kan kita nggak tahu ya, itu orang-orang bisa saja emang nggak positif corona, cuma membawa virusnya. Jadi kita terjangkit ya. Menjangkit orang yang sistem imunnya lemah di Indonesia seperti itu. Terus antisipasi atau penanganan untuk warga di Wonogiri ini gimana untuk mencegah corona itu datang di daerah kita? Kalau kemarin tuh bupati kita tuh udah bilang ya, jadi setiap orang yang datang ke sini tuh dipantau, terus di data, dilakukan pendataan seperti itu. Jadi kalau orang luar daerah masuk ke sini tuh dinamakan ODP. Jadi ODP itu orang dalam pengawasan. Di situ dipantau sampai 14 hari, kira-kira ada ciri-ciri sebab-sebab corona di dalam tubuhnya enggak. Kalau misalnya ada, mungkin akan ditindaklanjut seperti itu. Lantas sekolah juga diliburkan selama 2 minggu, juga para pekerja juga. Terus tentunya himbauan dari Pak Jokowi juga 2 minggu itu ada kegiatan harus belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Nah, gimana tanggapan Mbak Maya pas ini banyak orang-orang yang bekerja di luar daerah sana mudik di Wonogiri? Nah itu greget banget sumpah, itu bikin emosi ya gitu. Kan udah ada himbauan dari pemerintah buat tetap stay gitu loh di tempat vaksinnya. Lockdown itu bukan mudik, emang kita nggak ngelakuin apa-apa, nggak boleh keluar rumah, tapi ya kesadarannya ya, apalagi warga-warga Wonogiri yang sangat disayangkan, udah ada himbauan dari gubernur nggak boleh mudik, tetap mudik. Ini masalahnya orang yang membawa virus itu mungkin nggak positif ya, tapi kalau misalnya dia pulang kampung nih, terus keluarganya ada yang sistem imunnya rendah, bisa banget kan tertular, terus keluarganya mati kan. Itu apa nggak sayang keluarga gitu loh, itu sangat disayangkan sih. Padahal udah ada penyuluhan untuk pelaksanaan social distancing, tapi kebanyakan orang-orang itu kan juga pada ngeremehin
social distancing tersebut, apalagi yang udah di lockdown. Kota yang udah di lockdown seharusnya kan orang itu harus menetap di kota tersebut, udah dikunci, tidak boleh kembali ke kota asalnya. Nah itu nih salah satu kelemahan orang Indonesia tuh suka meremehkan kayak gitu. Harusnya kita tuh bercermin gak sih dari Italia Ya. Ya dari dia ngeremehin terus jadi pasiennya membludak kayak gitu, bahkan tenaga medis aja tuh kewalahan kayak gitu. Ayolah kita sebagai orang Indonesia tuh kesadarannya ditingkatin gitu. Penanganan medis juga capek pasti ya. Kasian nggak sih, kamu lihat nggak yang orang mati jadi dia tuh keluarganya tuh nggak boleh ngiringin, jadi dia dimasukin ke peti terus cuma dibungkus plastik. Bayangin kalau orang meninggal nggak ada yang nganter, terus nggak ada yang nyolatin, terus kita kan nggak tahu cara pemandiannya kayak apa, begitu malah nggak dimandikan, miris banget gitu. Tidak sesuai dengan rukun-rukun untuk jenazah ya, pengobatan jenazah. Makanya kita harus benar-benar jangan remehin lah, setidaknya dimulai dari diri sendiri. Dengan corona ini ya, itu tuh perekonomian tuh imbasnya tuh terasa banget ya, naik drastis ya, kayak minyak bukan naik, gula, terus beras, pokoknya bahan pokok lah yang setiap keluarga punya itu semua naik. Ya soalnya kan warung-warung aja tuh udah nggak boleh beroperasi ya, kebanyakan apalagi udah di di kota-kota udah di lockdown, terus yang jualan juga pada kurang pelanggan, jadi kan otomatis semua ekonomi itu turun kayak gitu. Gara-gara wabah corona ini, COVID-19 ya, itu kan banyak kan sekolah yang diliburkan 2 minggu. Ada yang dari SMP, SMA, terus ada yang kuliah itu juga adanya daring online, yaitu apapun yang dikerjakan itu online, apa penjelasan dari guru juga online, pengerjaan tugas pun online. Nah sekarang pun ujian nasional sampai tidak ada, itu gimana ya? Ya itu ya emang sih itu tuh imbasnya tuh nggak cuma ke satu aspek ekonomi doang, tapi juga ke pendidikan dan gitu. Nah apalagi di Indonesia itu merupakan negara yang berkembang gitu ya, jadi tuh sumber daya manusianya itu masih bawah lah ya, belum kayak orang-orang yang negara maju kayak gitu. Nah yang serba online, nah anak-anak yang aku lihat nih sekarang gitu itu emang kurang efektif, soalnya nggak semua anak itu bisa online langsung ya? masuk kan ketika dijelasin gurunya online, dia ngapain, ada yang nggak merhatiin malah kemana gitu. Terus apalagi yang anak kuliah di skripsi online itu kayak nggak ada greget banget gitu loh, kayak nggak ada sensasinya, ngerasain panas dinginnya ditanyain dosen pas sidang. Terus kalau pas belajar kita di kelas, pemerintah ngambil langkah dan kebijakan itu tuh buat kebaikan kita bersama ya, gitu. Terus buat adik-adik nih yang masih belajar, masih sekolah gitu tuh nggak apa-apa, belajar itu dimana aja, nggak harus di sekolah. Jadi ya belajar bener-bener biar ilmunya itu bisa bermanfaat dan nantinya kalian tuh bisa berguna bagi nusa bangsa ini. Udah dijelaskan sampai social distancing, lockdown, terus sekolah online, yang tugas-tugas yang online semua. Nah dari penjelasan itu semua, adanya wabah ini tuh pasti nantinya ada hikmahnya yang bisa kita ambil ya. Yang pertama yang mungkin itu kita lebih mendekatkan diri aja kepada Allah, itu sebagai himbauan, sebagai ujian yang diberikan Allah, yaitu yang dulunya disebut wabah taun, tapi taun itu sekarang diganti nama Corona atau COVID-19. Ya terus ditambah lagi kan kalau kan kita Islam ya, kita sebenarnya ini itu salah satu sinyal buat kita untuk lebih taat lagi, lebih sholatnya itu jangan bolong-bolong. Soalnya kalau sholat itu kan 5 kali sehari kan, kita wudhu kan, nah otomatis kita nggak cuci tangan aja, kita udah basuh semuanya kan, sampai ke muka, sampai kaki, tangan kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Terus yang kedua itu bumi kita itu kan mungkin udah tua juga ya, banyak aktivitas, terus kendaraan yang menyebabkan polusi udara dan mana-mana. Dengan adanya lockdown ini kita bisa, intinya tuh buminya itu istirahat lah, setidaknya istirahat, terus oksigennya kondisinya bagus lagi, bisa merasakan capek juga bumi. Terus
Terus yang ketiga, kita bisa bersama keluarga, menikmati hari-hari bersama keluarga yang awalnya kita sibuk di luar kota, tidak ada waktu berkeluarga. Disinilah kita bisa bersama, berkumpul, menikmati. Mungkin ini dulu aja terus kita pembahasan mengenai COVID-19. Ini kita yang lagi booming ya gitu, kita sharing-sharing aja gitu untuk mengisi malam minggu kita nggak bisa kemana-mana. nggak bisa kemana-mana, yang benar terkunci di rumah, yang harus meskipun di kita rumah. nggak bisa keluar, kita harus tetap semangat dan berdoa terus semoga wabah ini cepat selesai dan semuanya kembali seperti semula. Amin. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan yang lebih produktif lagi. Lebih positif, lakukan itu di rumah. Oke? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.